Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Spekulasi ketegangan antara Jorge Martin dan Pecco Bagnaia muncul usai berakhirnya balapan utama MotoGP Indonesia akhir pekan lalu. Ya, publik dibuat curiga bahwa hubungan kedua rider yang bersaing ketat dalam perebutan gelar juara dunia ini kian memanas lantaran saat di Paul Ferme, Pecco yang mendatangi Martin untuk memberikan selamat atas kemenangannya malah terlihat seperti dicuekin oleh Martin. Martin sangat lama menyadari keberadaan Bagnaia di dekatnya hingga pada akhirnya keduanya pun berpelukan. Namun demikian, baik Bagnaia dan Martin sama-sama membantah hal tersebut. Dilansir dari Crash, Bagnaia sendiri menjelaskan bahwa kondisi Martin saat itu sangat kelelahan dan nyaris jatuh karena cuaca panas di Mandalika. Senada dengan Bagnaia, Martin pun menegaskan bahwa ia tak langsung bereaksi pada Bagnaia di Paul Ferme lantaran dirinya merasa sangat lelah secara fisik dan merasa hubungan mereka baik-baik saja. Selebrasi yang cukup unik dilakukan Jorge Martin usai memenangkan balapan utama di hari Minggu pada gelaran MotoGP Indonesia 2024. Usai melewati garis finish, Martin langsung meluapkan kegembiraannya di atas Desmo Sedici dan menariknya saat melakukan glory lap, Martin berhenti di tikungan 16. Ia langsung turun dari motor dan mencium aspal tempat di mana dirinya terjatuh saat sprint race. Sialnya di saat yang bersamaan para marshal langsung mengerumuni Martin. Hal ini membuat dirinya kesulitan untuk kembali ke Paul Ferme. Dalam video after flag yang diunggah di kanal YouTube MotoGP, Martin mengakui bahwa selebrasi tersebut terinspirasi dari selebrasi Pecco Bagnaia saat memenangi balapan di MotoGP Catalunya. Kala itu Bagnaia mencium aspal tikungan 2 usai sempat mengalami kecelakaan mengerikan pada musim 2023 ketika kakinya terlindas motor KTM milik Brad Binder. Di sisi lain, rider berjuluk Martinator itu juga menyebut bahwa fans Indonesia sangat gila. Mereka luar biasa karena tak membiarkannya kembali ke Paul Ferme usai melakukan selebrasi tersebut. Usai meraih hasil bagus di sirkuit Mandalika, Jorge Martin enggan jemawa dan memilih untuk menjaga fokusnya jelang perhelatan MotoGP Jepang akhir pekan ini. Jorge Martin sukses menjaga keunggulannya di tabel klasemen sementara usai memenangkan balapan utama MotoGP Indonesia 2024. Meski unggul 21 poin atas Pecco Bagnaia, nyatanya hal ini tak membuat Martin puas. Lewat GP1, rider asal Spanyol ini menegaskan bahwa dirinya enggan terlena dengan pencapaiannya saat ini. Yang terpenting adalah tetap menjaga konsentrasi tetap tinggi. Namun di atas itu semua, saya tidak boleh terlalu percaya diri. Ketika terlalu percaya diri, saya melakukan kesalahan. Saya butuh keseimbangan antara rasa gugup akibat tekanan dan rasa tenang berkat konsentrasi demi bisa mengerahkan 100%. Pecco Bagnaia membicarakan hasil balapan di MotoGP Indonesia akhir pekan lalu. Pada balapan utama pada hari Minggu, Bagnaia harus mengakui keunggulan dari rival terdekatnya Jorge Martin. Rider berjuluk Martinator itu sukses memenangkan balapan berdurasi 27 lap, sementara Bagnaia sendiri harus puas finish di urutan ketiga. Saat konferensi pers usai balapan, Bagnaia sendiri mengaku cukup puas karena poin yang didapatkannya sudah cukup untuk menipiskan jarak di klasemen. Di sisi lain, Bagnaia sendiri menyebut bahwa pada balapan itu Martin memang diwajibkan untuk menang agar motivasinya tetap terjaga. Kami berdua melakukan yang terbaik dan saya pikir penting bagi Jorge untuk menang. Karena dia belum pernah menang sejak Le Mans dan itu juga penting bagi mentalnya. Dan bagi saya penting untuk mendapatkan poin. Kami tidak meraih banyak poin tetapi setidaknya kami bisa memperkecil selisih poin dalam hal kejuaraan. Kami sekarang mengantongi 21 poin, lebih sedikit daripada setelah di Misano. Ini baru titik awal dan kami harus terus seperti ini. Nada pesimisme diungkapkan Enea Bastianini usai gagal finish setelah terjatuh di balapan utama yang digelar di sirkuit Mandalika akhir pekan lalu.
Kegagalan ini membuat rider Ducati Lenovo itu kini berjarak 75 poin dari pemuncak klasemen sementara Jorge Martin. Dengan 5 seri tersisa masih ada 185 poin maksimal yang bisa diperebutkan. Namun La Bestia sendiri meyakini bahwa gelar dunia sudah jauh dari jangkauannya saat ini. Apakah ini perpisahan dengan kans juara? Belum, tetapi gelar dunia terasa sudah jauh. Saya senang sudah mencoba berusaha. Saya ingin mempersempit margin poin dan saya mencoba sangat keras. Tapi saya kelewat batas dan saya tak bisa melakukannya. Marc Marquez meninggalkan Indonesia dengan perasaan kecewa. Usai finish ketiga di balapan sprint, Marquez dipenuhi rasa optimisme tinggi saat menjalani balapan utama GP Indonesia. Tampil solid selepas start, pada akhirnya The Baby Alien harus gigit jari setelah motornya terbakar dan gagal melanjutkan balapan. Dilansir dari GP1, Marquez sendiri mengaku sangat kecewa karena dirinya gagal memberikan podium untuk fans Indonesia yang hadir di Mandalika. Saya merasakan dukungan besar di Indonesia dan rasanya menyenangkan bisa balapan lagi di sini. Andai tak ada hal lain yang terjadi, kali ini saya pasti bisa merayakan podium dengan para penggemar. Rasanya luar biasa. Sayangnya sekali lagi saya tak bisa finish di sini meski ini bukan salah saya. Usai gelaran MotoGP Mandalika, Fabio Quartararo mencuri perhatian publik lewat kegiatannya berbagi rejeki kepada bocah di Lombok. Kisah ini bermula ketika Quartararo terekam sedang mampir ke Alfamart bersama seorang anak kecil berbaju kotak-kotak, yang tampaknya adalah penjual souvenir di sana. Dalam video yang beredar, anak itu terlihat mengikuti Quartararo sampai ke dalam, di mana pembalap asal Prancis tersebut menarik uang tunai. Besar kemungkinan Quartararo tergerak hatinya melihat anak kecil malam-malam bekerja mencari uang. Sontak, video Quartararo yang bagi-bagi uang ke bocah menjadi viral di media sosial. Banyak yang memuji aksi baik Quartararo tersebut. Akhir pekan lalu, KTM resmi mengumumkan perpisahan antara pihaknya dengan sang manajer tim, Francesco Gaidotti. Keduanya akan berpisah di penghujung tahun 2024. Kini teka-teki terkait penggantinya pun terjawab. Pabrikan asal Austria itu secara resmi menunjuk sosok Eiki Ajo untuk menggantikan kursi yang ditinggalkan Gaidotti sebagai manajer tim di musim 2025 mendatang. Ajo sendiri bukan sosok baru bagi KTM. Pria asal Finlandia ini adalah sosok di balik kesuksesan KTM di kelas Moto2 dan Moto3. Rider Trackhouse Aprilia Racing Miguel Oliveira diragukan bisa tampil di MotoGP Jepang akhir pekan ini. Ya, Oliveira mengalami crash parah di sesi FP1. Ia pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk selanjutnya diterbangkan ke Portugal guna mendapatkan perawatan intensif. Diketahui bahwa Oliveira mengalami beberapa patah tulang dan ia pun harus absen pada balapan di sirkuit Mandalika. Dikabarkan Motorcycle Sport Oliveira bakal digantikan test rider Aprilia Lorenzo Savadori pada gelaran MotoGP Jepang akhir pekan ini. Perlu diketahui, Savadori sendiri sudah turun 2 kali di musim ini dengan menggunakan jatah wildcard. Di antaranya adalah MotoGP Spanyol dan MotoGP Italia. Valtteri Bottas mengatakan ingin segera mendapat kepastian terkait masa depannya di Formula One. Sebagaimana diketahui, Valtteri Bottas adalah salah satu pembalap senior yang masih belum dapat kepastian terkait masa depannya. Ketika hampir semua tim sudah mendapatkan driver mereka untuk musim 2025, hanya Audi yang belum menentukan siapa tandem Nico Hülkenberg. Salah satu driver yang berpotensi jadi tandemnya adalah Bottas. Namun usia Bottas yang sudah tua membuat Audi berpikir 2 kali. Audi sekarang mempertimbangkan sejumlah nama muda seperti Franco Colapinto ataupun Gabriel Bortoleto. Dilansir dari Crash, Bottas berharap segera mendapat jawaban. Ia akan bekerja keras di GP Amerika Serikat untuk membuktikan bahwa dirinya masih kompetitif dan layak diberi kesempatan. Ex-driver Mercedes itu juga berharap bisa diberi kontrak sesegera mungkin
karena musim 2024 sudah hampir berakhir.